Apa yang membuat anggota Komisi 4 DPR RI ramai-ramai mencecar Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono terkait dengan pagar laut? Benarkah Menteri KKP tidak tahu siapa pemilik pagar laut di perairan Tangerang, Banten? Kita akan membahasnya bersama dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus anggota Komisi 4 DPR RI, Rohmin Dahuri, serta Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi, Mukri Friatna. Pak Mukri, Pak Rohmin, selamat malam semuanya. Selamat malam, Mas Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya ke Pak Rohmin dulu ya. Pak Rohmin, mengingat begitu banyak anggota Komisi 4 DPR RI yang mempertanyakan mengapa Menteri KKP belum juga mampu mengungkap siapa pelaku pemagaran laut di perairan Tangerang itu, apakah ini memang belum mampu mengungkap atau memang belum mau saja mengungkap, Pak Rohmin? Iya, saya sayangnya habis operasi jadi nggak hadir di acara itu. Sampai sekarang kaki saya juga belum pulih. Andaikan saya hadir di rapat dengar pendapat dengan Menteri Kelautan Perikanan, sangat boleh jadi saya akan lebih geram daripada Pak Firman dan Ibu Saadah. Ya. Yang kedua, bahwa saya hakul yakin bahwa seluruh rakyat Indonesia yang normal, mohon maaf tidak sakit jiwa, dan kami Komisi 4 itu tidak ingin kasus ini hanya berhenti pada pembongkaran pagar laut. Kemudian Pak Nusron Wahid sudah sangat baik, sudah heroik ya, membatalkan 263 AGB dan SHM yang notabene itu terletak di perairan antara pagar laut dan garis pantai Tangerang yang mencakup 6 kecamatan dan 16 desa itu. Tidak boleh stop sampai situ. Kenapa? Kalau stop sampai situ, maka negara kita akan terus begini, miskin, negara menengah ke bawah, ya, rakyatnya banyak yang lapar, stunting, dan seterusnya. Kalau rules of law tidak ditegakkan negara ini, udahlah kita nggak mungkin mencapai Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, kami Komisi 4 akan terus mendesak, ya, buat kami sesungguhnya buktinya udah terang benderang itu. Dari Walhi, dari Pak Said Didu, dari laporan nelayan sendiri, dari fakta fisik di lapang, siapa itu pembuat pagar laut itu udah terang benderang itu. Seharusnya Kementerian Kelautan Perikanan, karena ini instansi negara, kalau merasa nggak mampu harusnya melibatkan aparat hukum atau lembaga hukum seperti polisi atau KPK. Saya yakin kalau di kepolisian punya itu badan lembaga intelnya, Barreskrim dan seterusnya. Jadi makanya kami di Komisi 4 big question, timbul tanda tanya besar, kok berlarut-larut begini gitu ya. Padahal harusnya di era Presiden Prabowo yang sama-sama kita cintai, di mana beliau salah satu asta-cita itu memberantas korupsi pada akar-akarnya, sampai beliau pun akan mengejar ke Antartika, harusnya nggak boleh takut gitu. Dan mohon maaf, buat siapapun yang nanti berdasarkan proses hukum ditetapkan bersalah, nggak perlu kecil hati gitu ya. Yang penting untuk ada efek jera, dan kedepannya kita semua di negara ini, baik pengusaha, LSM seperti Bung Mukri Walhini, kemudian aparat pemerintahan, semuanya melakukan taubatan nasuha. Enough is enough. Kenapa saya bilang pengusaha juga penting, Mas Kevin? Karena betul Pak Prabowo, kalau kita ingin keluar dari jebakan negara pendapatan menengah atau miskin banyak begini, itu tumbuh harus 8%. Dan untuk tumbuh 8% secara ramah lingkungan, kita perlu entrepreneur gitu. Jadi nanti dalam proses hukum pun kami Komisi 4 akan mengawal gitu ya, bahwa hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Nanti kalau ketahuan siapa, ya, kita akan tetapkan dengan tidak membuat takut para investor baik dalam maupun luar negeri, tentunya investor yang baik-baik ini ya, mau datang menginvestasikan modalnya dan teknologinya dan ekspor kerjanya di tanah air kita. Begitu Mas Kevin. Jadi sekali lagi buktinya sebenarnya sudah terang benderang, baik dari sisi pagar lautnya maupun dari sisi oknum-oknum yang mengeluarkan HGB dan SHM di perairan laut yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil itu jelas melanggar hukum, Mas Kevin. Oke, Pak Mukri, buktinya sudah jelas, saksinya ada, seharusnya sudah tahu. Tapi kenapa kok Kementerian Kelautan dan Perikanan ini kayaknya susah sekali begitu untuk menemukan pelakunya, Pak Mukri? Ya, jadi saya ngambil pembanding aja ya sebelum ke atas. Ini kan beberapa hari lalu itu
misalnya salah seorang warga negara asing dari Cina itu memasukkan uang 500.000 kalau tidak salah di dalam paspornya tanpa ditanya dia bangsa polos. Nah, Ya. kemungkinan jika begini situasinya kan berbeda nih. Kalau dia benar, tidak ada intervensi, tidak pernah terlibat dalam kejahatan, lihat Pak Nusron Wahid. Tegas dia nyatakan kami akan batalkan. Selesai. Kalaupun yang masih sumir kami akan periksa. Berarti ini ciri bahwa beliau sebetulnya tidak pernah tersandra oleh kepentingan apapun. Nah, yang kedua sebagai yang paling penting ini adalah bahwa situasi ini sebetulnya telah menampar negara. Dengan demikian secara tidak langsung sebetulnya pimpinan negara ini dalam hal ini presiden sedang diolok-olok. Bagaimana kira-kira begini? Bagaimana Anda akan menghadapi musuh yang besar? Ngurus pagar laut aja nggak mampu. Kalau memang baca seperti itu, maka kami mendesak sebetulnya. Pertama, hormat kami kepada Komisi 4, jangan pernah berhenti kalaupun harus melakukan pembentukan pansus yang mohon disegerakan. Buat kami menjadi aneh gitu ya. Kenapa persoalan kecil ini menjadi agak rumit? Bukan lagi agak rumit, malah rumit. Tapi intinya kami meyakini bahwa telah terjadi perselingkuhan antara pemberi-pemberi izin dengan para pemilik-pemilik modal besar. Nah, dalam hal ini kita berharap kalau juga nggak mempan, tadi seperti disebutkan oleh Prof. Rukmin, bahwa kan sebetulnya bisa aja sangat dengan mudah bisa melibatkan KPK, melibatkan unsur kepolisian, hanya untuk menyidik, ya, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap siapa pelakunya. Gampang untuk dilacak, apalagi jika dihubungkan dengan temuan yang namanya HGB di atas permukaan air laut. Tidak ada yang menjadi rumit. Kami juga mengharapkan kalau memang masih rumit, dia sudah minta tolong turunkan yang namanya Badan Intelijen Strategis, BAIS. Seperti itu. Karena ini bukan cuma menampar wajah presiden, nggak punya wibawa bangsa ini. Ngurus bambu aja nggak mampu. Pak Mukri, Susah tapi kita amat tersandranya karena apa menurut Anda? Ya, Tersandranya karena apa? Kalau kita memang ada bisa indikasi oligarki, tersandra. pemilik modal, nggak bakal bangkrut kita ini kalau tanpa satu investor yang berurusan dengan pagar laut. Insya Allah kita akan jauh lebih makmur. Justru kalau penjahat-penjahat ini dipangkas, dituntas, mereka ini seperti kutil, ngakar dia sampai ke bawah, susah walaupun di penggal atasnya akarnya masih ada. Yang kedua juga mirip seperti ya orang buduk, virus dia nyebar kemana-mana. Kasihan kepada aparat-aparat ASN-ASN yang benar. Jadi kami mengharapkan kemuliaan bangsa ini bisa terjadi, tercipta, percis seperti saya ulangi lagi, bagaimana tadi akan seperti Prof. menyampaikan, kita akan menuju generasi emas. Kalau situasinya seperti ini ngurus bambu aja nggak mampu, maka ke depan yang akan terjadi adalah bangsa ini tinggal nunggu waktu untuk runtuh dengan segala kekacauan yang ada di dalamnya. Jadi mohon dengan segera kalau kurang juga presiden turun tangan, ya sudah gerakan seluruh kekuatan negara. Kalau itu yang diperlukan. Dan ini menterinya juga, ya sudahlah. Diganti aja, apa masalahnya? Masih banyak orang yang lurus yang benar. Baik, Pak Mukri dan juga Pak Rumin, kita akan lanjutkan dulu kita di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali di Prime Time News, saya kembali ke Pak Rohmin. Pak Rohmin, Menteri KKP Pak Sakti Wahyu Trenggono mengatakan waktu 20 hari sejak penyegelan untuk bisa mengungkap siapa pelakunya. Waktu 20 hari ini sebetulnya sudah lama tidak sih menurut Anda? Ya relatif gitu ya. Tapi harusnya KKP itu kalau merasa kewalahan gitu ya, dan ada keseriusan dan keikhlasan untuk mengusut tuntas kasus pagar laut dan HGB dan seterusnya itu, sekali lagi harusnya bekerja sama dengan instansi penegakan hukum yang memang punya aparat, prasarana dan sarana yang lebih mumpuni. Seperti saya katakan tadi, kepolisian, kemudian kejaksaan, BIN gitu. Mereka kan jago-jago, ngapain dibiayai negara itu nganggur-nganggur aja kan. Jadi sekali lagi kasus ini Mas Kevin, jangan ada kata bahwa negara itu kalah hanya terhadap satu atau dua orang oligarki begitu ya. Jadi harus diusut tuntas gitu ya. Dan sekali lagi untuk orang awam pun bisa mengatakan bahwa bukti-buktinya itu sudah terang benderang menurut saya untuk bisa menetapkan siapa itu pembuat pagar laut ya. Karena apa? Karena 3 minggu terakhir kan sempat ada drama tuh bahwa ada sekelompok nelayan
yang mengaku gitu ya seolah-olah pagar laut itu secara swadaya dilakukan oleh mereka, tapi ada investigasi dari teman-teman LSM ya dan bahkan dari instansi Pemda sendiri ternyata itu apart desa itu ya. Jadi artinya kan harusnya bukti-bukti semacam itu sudah apa namanya sangat menguatkan ya siapa itu dalang atau pembangun pagar laut tersebut. Dan yang ingin saya tekankan, kalau saya lihat polanya, Mas Kevin ya, Mas Mukri dan seluruh pemirsa Metro TV seluruh Indonesia, kok mirip-mirip ini. Seperti di kasus sektor ESDM, energi dan sumber daya mineral, kasus timah yang kita itu dikorup 300 triliun gitu kan. Kasus akhir-akhir ini nih, yang pengusaha Cina membawa berapa ratusan atau ribuan ton emas dari Kalimantan Barat gitu ya, tanpa satupun aparat penegak hukum yang bisa mencegah gitu ya. Kasus nikel gitu ya, termasuk Blok Medan dan seterusnya ya, itu kan sama gitu ya, bahwa kong kali kong antara penguasa dan pengusaha gitu. Saya menjadi sangat khawatir gitu ya. Kalau pola-pola kita membangun semacam ini, tata kelola pemerintahan kita semacam ini, yaitu selalu black market, sogok menyogok, para pejabat atau mantan pejabat dapat saham kosong sehingga bisa dapat HGB gitu ya. Celaka bangsa ini ya. Oleh karena itu saya himbau bahwa presiden kita yang sangat-sangat kita cintai, Pak Prabowo, enough is enough lah masa jahiliyah, masa kezoliman selama ini gitu ya, periode kemarin gitu ya. Itu harus dihentikan Pak, jangan ada lagi kebohongan, kemunafikan ya. Bahwa kasus ini benar-benar harus dijadikan batu uji Bapak, seperti pidato Bapak bahwa koruptor sampai ke Antartika pun akan Bapak kejar ya. Kalau tidak itu selain Bapak wibawanya akan terplanting ke bawah, juga negara dan bangsa ini akan tetap dalam keadaan miskin, pengangguran, gizi buruk, dan stunting semacam ini. Gara-gara itu pula Bapak membuat program makan siang bergizi kan. Coba kalau rakyatnya itu makmur, dapat pekerjaan semua, nggak perlu itu dikasih makan siang gratis ya. Orang yang punya income atau pendapatan yang mencukupi nggak perlu dididik soal gizi dan kesehatan gitu. Kenapa mereka itu stunting? Kenapa IQ kita itu hanya lebih besar sedikit dari IQ simpanse, yaitu hanya 78, kita di ranking 133 karena banyak miskin. Mas Kevin, saya punya pengalaman manis ya waktu saya berjuang kemarin jadi anggota DPR di daerah Indramayu dan Cirebon. Dari survei yang saya lakukan, 50% rumah di Indramayu Cirebon itu dihuni oleh lebih dari 2 kepala keluarga. Sebabnya apa? Sebab punya 2 anak misalnya, anak pertama menikah, nggak ada kerjaan, ikut dia. Anak kedua menikah, dapat kerjaan, tapi UMR Cirebon yang hanya 2,6 juta, mana bisa mungkin punya rumah gitu kan. Kemudian terakhir nih, data mengenai sebenarnya negara kita tidak baik-baik saja. Itu survei FAO dan IPB Mas Kevin, yang diterbitkan Kompas tanggal 9 Desember tahun 2022. Menurut IPB dan FAO bahwa untuk seorang Indonesia bisa makan siang, bisa makan bergizi dan sehat itu hanya perlu uang 22.000 per hari. Tahu nggak Mas Kevin berapa rakyat Indonesia yang nggak mampu dengan uang 22.000 per hari itu? 187 juta. Jadi 67% rakyat kita tuh masih miskin sebenarnya. Tetapi 300 triliun digarong di Cina, di timah, kasus timah. Kemudian masih banyak persoalan yang perlu kita selesaikan begitu ya Pak Rohmin ya? Harus. Itu negara tidak boleh kalah dalam kasus ini. Maka kami bersyukur alhamdulillah di Komisi 4 kompak solid gitu ya bahwa kasus ini harus tuntas, dan bukan hanya tuntas tapi cepat. Kita perlu economic of speed, bukan hanya economic of skill supaya negara kita maju. Negara nggak boleh kalah oleh oligarki hitam. Pak Mukri, tampaknya Kementerian KKP tidak mampu bergerak dengan cepat nih Pak Mukri. Ada kesan kalau Pak Menteri ini ingin meminta waktu tambahan begitu untuk kemudian bisa mengetahui siapa betul-betul pelakunya begitu. Menurut Anda kenapa kok ini dilakukan oleh Pak Menteri gitu? Ya Allah, kalau misalnya ngurut dada ini saya red biasa gitu ya. Jadi gimana mau juga ngeberesin tuh di depan mata Pulau Pari lagi diacak-acak, Pulau Sanghyang luas 700 hektar diacak-acak oleh korporasi.
Jadi memang kalau tidak mampu ya berjiwa kesatria sebagai seorang menteri itu mundur. Nah kita ini sudah kalah semua. Sebutkan mana yang nggak kalah. Di gunung kita dikuasai. Di pantai kita dikuasai. Di pasar kita dikuasai asing. Ini adalah ciri atau bentuk yang namanya melemahkan bangsa dan negara. Padahal kalau pemerintah sadar, satu-satunya bangsa di muka bumi ini yang punya modal sosial sangat besar adalah Indonesia. Kenapa demikian? Hanya rakyat Indonesia yang tidak perlu diajak, diperintah untuk berperang membela tanah airnya. Ini yang tidak pernah dimanfaatkan. Ya. Mereka itu mengorbankan jiwa raganya siap. Nah aneh kemudian kalau pejabat yang sudah digaji, disumpah jabatan, menjadi letoy bekerjanya, kalah cepat dengan yang namanya damkar. Kesatria sesuai dengan namanya, harusnya satria. Kalau tidak, mundur saja. Karena ngurus bambu aja nggak bisa. Udah terkepung kita nih Bapak Ibu semua. Coba lihat, di gunung apa yang nggak disebut nggak dikuasai? Di pantai mana nggak dikuasai? Karena pemerintah sendiri selama ini telah memberikan ruang. Ini Pak Rumin, kami khawatir contoh ya, ada Permen KP nomor 8 tahun 2019 itu memberikan pengelolaan kepada pihak asing atau penanam modal asing yang pulau itu luasnya 2.000 atau di bawah kilometer persegi itu boleh dikuasai 70%. Sementara kita tahu pulau-pulau itu jauh kadang-kadang kan. Gimana kita mengontrol? Ya. Di gunung kita kalah, di pantai kita kalah, di pulau kecil juga kita kalah. Saat inilah tunjukkan bahwa negara itu ada. Jangan kalah. Ya. Masa ngelawan satu aja nggak bisa? Ya. Kami yakin kita akan bersama. bangkrut bangsa ini. Pak Mukri, semoga kemudian kementerian bisa segera mengungkap supaya persoalan ini bisa cepat selesai dan tak berlarut-larut. Terima kasih Pak Romi, terima kasih Pak Mukri sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya.